Selamat pagi, selamat ketemu dalam acara Karedok sesuai dengan doktrin hari ini tanggal 29 Desember 2022 hari Kamis. Saya membawakan Karedok ini dari Denpasar, Bali, Hotel Dalu. Kita sudah sampai di Keluaran pasal 5 ayat 6, 7 dan 8. Ayat 6, 7 dan 8. Saya bacakan. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Nah, akibat dari tidak diizinkannya orang Israel pergi ke padang gurun yang diminta oleh Musa, sehingga Firaun membuat satu gebrakan, ya kan, pikir meringankan, ternyata memberatkan bagi orang Israel yang dikatakan pekerja paksa itu, ya. Dia malah membebankan bahwa buat batu bata itu tidak usah lagi mereka diberikan jerami, malah suruh ambil sendiri, sedangkan produksinya, ya, jumlahnya tidak dikurangi, tetap. Jadi waktu untuk ngambil jerami dan bikin batu bata itu kan habis waktu ngambil jerami, tadinya disediakan. Sekarang mereka harus cari sendiri, tapi jumlah produksinya tidak dikurangi. Itu salah satu cara Firaun dengan alasan bahwa mereka minta izin itu ke padang gurun untuk beribadah itu cuma alasan, karena memang pemalas, dikatakan bahwa mereka itu pemalas, sehingga dibuatlah mereka seperti itu supaya mereka lebih, ya, menderita sebetulnya dengan cara Firaun menghukum mereka seperti itu. Ngetes apakah betul mereka ini bangsa yang rajin atau bangsa yang malas, ya. Jadi beban mereka ditambah, tadinya tidak mencari jerami untuk bikin batu bata, tetapi cari sendiri jeraminya, batu bata dibikinnya waktu yang sama, tapi produksinya tidak dikurangi. Terus tetap Firaun salah satu alasan karena mereka adalah pemalas dengan minta izin ke padang gurun untuk beribadah, sedangkan Firaun berpikir bahwa mereka dikasih pelajaran dengan cara seperti itu, dan katakan bahwa jumlah batunya tidak seperti itu, ya. Itulah akibatnya kalau mereka tidak mau mengikuti apa yang Firaun perintahkan. Jadi Firaun mungkin bermaksud supaya orang Israel itu marah kepada Harun dan Musa, ya, sebagai orang yang memulai masalah, ya, bagi Firaun, sehingga nanti mungkin pikiran Firaun, mereka orang Israel itu akan menyalahkan Musa dan tidak lagi mau berkeinginan untuk pergi ke padang gurun untuk beribadah, yaitu kan alasannya. Dan dengan cara membebankan lebih berat pekerjaan kepada orang Israel, maka rencana Firaun itu pikir akan berhasil, sehingga mereka akan tetap bekerja untuk Firaun membuat batu bata, karena memang jumlah orang itu di situ sangat begitu banyak sekali, sehingga mereka kalau sampai diizinkan, siapa yang mau kerja lagi di Mesir untuk membuat pembangunan, ya, di Mesir itu, kalau bukan dari orang-orang Israel yang jumlahnya sangat banyak tersebut. Memang Firaun yang sekarang ini berbeda dengan Firaun waktu zaman Yusuf, ya. Mereka Firaunnya itu sangat baik, tetapi yang ini memang tidak menyukai, ya, tidak menyenangi orang Israel yang sekarang ini masih sangat banyak, apalagi dengan alasan mereka mau pergi padang gurun untuk beribadah kepada Allahnya, katanya, ya, dikatakan di sini ayat yang ke-8,
karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Jadi Firaun tahu bahwa alasan mereka itu katanya untuk mempersembahkan korban, padahal katanya mereka itu pemalas. Apakah betul orang saya itu sebetulnya pemalas? Ternyata tidak ya. Kebanyakan dari kemajuan teknologi sekarang itu semua ya adalah dari keturunan orang Yahudi atau orang Israel, dan mereka memang bukan bangsa pemalas ya, mereka bangsa yang rajin sebetulnya, tapi dengan cara seperti ini ya mereka dipaksa ya untuk rajin, tapi itu pada akhirnya ya itu bermanfaat buat mereka sehingga mereka menjadi bangsa yang kuat. Walaupun sekarang mereka negaranya kecil, tapi mereka adalah bangsa yang kuat, dan itulah hikmahnya. Jadi ketika kita juga mendapatkan sesuatu yang menyulitkan, memberatkan, ya mungkin sekarang memberatkan, tapi jangan lupa nanti akhirnya itu akan bermanfaat buat kita ya untuk kemajuan dan bekal untuk kita di masa yang akan datang. Nah itu aja Kak Dok untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.